Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kedua dari Arba'in Imam Nawawi. Jadi hadis kedua ini menerangkan pokok-pokok atau rukun-rukun agama Allah. Hadis ini menerangkan semua aspek dari amal ibadah, baik lahir maupun batin. Kalau lahir ya berarti perkataan dan perbuatan. Dan kalau batin berarti kan pikiran dan perasaan. Hadis ini nanti juga akan menerangkan tentang as-sa'ah. Nanti kita baca perbagian. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini bercerita, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Umar ini bersama para sahabat-sahabat yang lain suatu hari itu sedang bersama Rasulullah. Ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yuru alaihi atharus safari wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada mereka sosok yang misterius karena pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat bekas perjalanan, juga tidak dikenal oleh para sahabat yang ada di situ. Kita bayangkan ini 14 abad yang lalu ketika untuk melakukan suatu perjalanan itu butuh persiapan panjang, mengarungi gurun di cuaca yang sangat panas. Maka apabila seseorang melakukan perjalanan akan tampak bekas-bekas perjalanan. Nah, orang ini tidak terlihat bekas perjalanannya. Berarti kan orang itu bukan orang dari luar, tapi dari dalam. Tetapi kok tidak ada yang kenal juga. Nah, orang ini siapa? Jadi ini sosok misterius sekali bagi para sahabat yang melihat kedatangannya. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Fawadu'a kaffaihi ala fakhidaihi. Sosok misterius ini kemudian menempelkan lututnya ke lututnya Nabi. Kemudian dia meletakkan tangannya ke pahanya. Nah, ke pahanya ini ada yang memahami ke paha Nabi dan ada juga yang memahami meletakkan tangannya ini ke paha orang itu sendiri. Waqala, dan berkatalah orang itu, orang misterius itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Terangkanlah kepadaku tentang Islam. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu bahwa kamu bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan sesembahan kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan kamu mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan kamu memberikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa bulan Ramadan, wa tahujjal bait, dan kamu berhaji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, apabila kamu mampu melakukan perjalanan. Qala, kemudian orang misterius itu berkata, menjawab, shadaqta, kamu benar wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu, maka kami takjub kepada orang itu, kepada sosok misterius itu. Yas'aluhu, dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wa yusaddiquhu, kemudian dia membenarkannya, seakan-akan lagaknya seperti guru. Seperti kalau seorang guru nanya, 1 tambah 1 berapa? Kemudian dijawab 2, dan gurunya kan menjawab, ya benar. Maka ini para sahabat takjub juga, ini siapa? Kok nanya setelah dijawab kok lagaknya seperti guru, gitu kan. Ini takjub ini. Jadi bagian ini menerangkan tentang rukun Islam. Ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi hadis ini hadis yang sangat penting. Dari sinilah diambil tentang rukun Islam. Islam secara bahasa bermakna menyerah, tunduk, dan patuh. Jadi kalau kamu orang Islam berarti kamu orang yang menyerah, dan kamu orang yang tunduk, orang yang patuh. Kepada siapa? Tentu saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam secara syariat itu berarti kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban lahiriah. Di antara kewajiban-kewajiban lahiriah ini, nah ini yang paling pokok, yang paling tampak, dan yang paling agung adalah 5 hal tadi, yang kemudian disebut dengan rukun Islam. Orang itu berkata, fa'akhbirni anil imani, maka beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW bersabda, antuk mina billahi, iman itu bahwa kamu percaya
kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan utusan-utusannya, wal yaumil akhiri dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari dan kamu beriman kepada qadar, khairihi wa syarrihi, qadar yang baik maupun qadar yang buruk. Olah, maka orang itu kemudian menjawab, kata kamu benar. Ini diulangi lagi, dia membenarkan lagi. Lagaknya seperti guru tadi. Bagian ini menerangkan tentang rukun iman. Iman secara bahasa artinya pembenaran, tasdik. Kemudian iman secara syariat adalah pembenaran terhadap 6 hal yang sudah disebutkan tadi. Iman ini adalah pembenaran tapi tidak sekedar pembenaran. Iman ini secara syariat adalah pembenaran dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi tidak bisa pembenarannya hanya dalam pikiran. Maka disebut beriman jika keyakinan yang sudah ada di dalam hati itu juga tampak dalam perkataan dan perbuatannya. Baru itulah bisa dinamakan sebagai iman. Sehingga kadang itu iman dan Islam itu punya makna sama. Karena Islam itu adalah buah dari iman. Artinya setiap orang yang beriman, orang mukmin itu pasti orang Islam, pasti Muslim. Jadi kalau ada orang yang mengaku, aku beriman kepada Allah, tetapi tidak mau sholat, tidak mau bersyahadat, tidak mau zakat, puasa, haji, maka orang itu tidak bisa disebut orang yang beriman. Dan kita bahas rukun iman. Rukun iman tadi kan ada 6 ya. Yang pertama iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu pencipta, pemilik, dan pengatur seluruh alam. Dia Al-Ahad, yang tunggal, yang esa. Dia As-Somad, tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Sedangkan apapun dan siapapun bergantung kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan segala sifat agung dan sempurna dan bersih dari sifat kurang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat sekehendaknya, tidak ada yang setara dengannya. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Berarti percaya adanya malaikat, makhluknya Allah yang mulia, yang selalu taat kepada Allah, yang diberi tugas-tugas oleh Allah, tugas-tugas tertentu. Kemudian malaikat itu tidak berjenis kelamin. Kemudian malaikat diciptakan dari cahaya. Jumlah malaikat tidak tahu kita, hanya Allah yang tahu. Ada beberapa yang namanya disebutkan di dalam hadis dan di dalam Al-Quran. Kemudian rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kita percaya adanya kitab-kitab Allah, bahwa Allah itu menurunkan petunjuk bagi umat manusia. Jadi manusia itu tidak diciptakan kemudian dibiarkan, tidak begitu. Manusia itu diciptakan kemudian diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan risalah, wahyu yang kemudian dibawakan oleh para rasul untuk disebarkan kepada umat manusia. Allah menurunkan 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang terjaga sebagai tolak ukur dan pembeda untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang keempat adalah iman kepada rasul-rasulnya. Artinya kita percaya adanya laki-laki pilihan Allah yang dipilih Allah untuk menyampaikan risalahnya, untuk menyampaikan petunjuknya. Dan para rasul ini dikuatkan dengan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menerima semua rasul, kita meyakini semua rasul, kita tidak menolak salah satunya atau salah duanya atau beberapa. Kita terima semua, kita yakini semua, tidak kita beda-bedakan. Kemudian kita menerima, meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Kemudian rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Artinya kita percaya adanya kehidupan setelah kematian. Kita percaya adanya surga dan neraka dan hal-hal yang seputarnya, sebagaimana dijelaskan pada risalah wahyu yang dibawa oleh para rasul. Kemudian rukun iman yang keenam adalah iman kepada qadar. Artinya bahwa kita percaya pada ilmu Allah. Kita percaya pada pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang luput dari pengetahuannya, baik masa lalu atau yang akan datang. Perbuatan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Kita ini tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok, tetapi Allah tahu. Yang kedua, iman kepada qadar itu artinya kita percaya adanya kitabah, penulisan. Kitabah itu penulisan.
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dengan pengetahuannya yang meliputi segalanya, maka ditulislah apa yang diketahui oleh Allah itu dalam sebuah kitab di Lauhil Mahfuz. Dari mulai alam semesta ini diciptakan sampai nanti as-saah, hari kiamat datang, sampai ke hari kebangkitan, semuanya itu sudah dituliskan. Kenapa bisa? Tentu bisa karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tentu Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menuliskan apa saja yang akan terjadi sejak penciptaan. Beda kalau Allah itu tidak tahu. Nah, beda lagi. Kalau Allah tidak tahu, tentu tidak bisa menuliskannya. Kemudian iman kepada takdir artinya percaya pada irodah dan masyiah Allah. Percaya pada kehendak Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi tidak hanya pengetahuan Allah yang meliputi segala sesuatu, tetapi juga kehendak Allah itu meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah, tidak ada yang bisa mengubah kehendak Allah, tidak ada hal yang tidak dikehendaki Allah kemudian terjadi. Itu tidak mungkin. Allah tidak menginginkan itu, tetapi sesuatu itu terjadi, maka itu tidak mungkin. Apapun yang sudah terjadi ini, itu semua terjadi karena kehendak Allah. Bahkan hal-hal yang kita anggap buruk, manusia sebagai ciptaannya ini wajib ridho pada semua kehendaknya. Ya, apa yang sudah terjadi, ya sudah. Kita manusia, kita itu ciptaan, nggak bisa apa-apa kecuali ridho. Mau marah juga nggak ada gunanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini dengan kehendaknya. Maka umat manusia dikehendaki oleh Allah, diberi kebebasan untuk memilih apakah akan berbuat baik atau berbuat buruk. Itu ujian bagi manusia. Dunia ini memang didesain. Desainnya adalah sebagai tempat ujian. Dan itu semua sesuai dengan kehendak Allah. Jika manusia itu memilih berbuat baik, itu juga kehendak Allah. Jika manusia itu berbuat buruk, itu juga masih dalam lingkup kehendak Allah. Kemudian iman kepada qadar artinya juga percaya penciptaan Allah terhadap segala sesuatu. Tidak ada satu hal ada pada alam semesta ini kecuali Allah lah penciptanya. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perbuatan semua makhluk itu diciptakan oleh Allah. Kalau Allah tidak menciptakan gerakan ini, ya saya tidak bisa bergerak seperti ini. Kemudian kita sampai ke bagian dari hadis ini. Qala, sosok misterius itu berkata, "Fa akhbirni 'anil ihsan." Beritahukan padaku tentang ihsan. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu bahwa kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan apabila kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Jadi bagian ini menerangkan tentang ihsan. Ihsan itu kalau secara bahasa artinya perbuatan baik, perbuatan yang indah, perbuatan yang bagus. Sedangkan secara syariat, ihsan itu punya arti seperti dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi ihsan itu ada dua tingkatan. Yang pertama tingkatan muraqabah, perasaan dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Kemudian tingkatan ihsan yang lebih tinggi adalah musyahadah, perasaan seakan-akan melihat Allah. Kalau muraqabah tadi adalah perasaan diawasi, ya berarti kan seperti seorang karyawan atau seorang budak diawasi oleh tuannya dari CCTV. Sedangkan kalau musyahadah, perasaan seakan-akan melihat Allah ini ya seakan-akan tuannya sedang bersama dia. Kalau yang muraqabah itu perasaan diawasi oleh Allah, itu dia akan menahan diri dari perbuatan maksiat, kemudian dia ibadahnya juga tekun. Kemudian kalau musyahadah, perasaan bersama Allah, maka dia tidak hanya sekedar menjaga dari dosa, tetapi dia juga akan malu, segan kalau berpaling dari Allah. Contohnya, kita sedang bersama dengan guru kita, ya umpamanya ya, kiai kita itu sedang bersama kita, maka kita itu tidak hanya sekedar menjaga diri dari larangannya saja, tetapi juga melakukan sesuatu untuk menyenangkan ustadz kita, guru kita, kiai kita itu. Dan kita malu untuk berpaling. Ini ada guru kita di samping kita atau di hadapan kita, kok kita berpaling, kok kita kok malah melakukan hal yang lain, ya nggak berani kita. Sama dengan orang yang sampai pada derajat musyahadah ini. Dia merasa sedang bersama Allah. Maka dia malu, segan untuk berpaling dari Allah. Itulah orang yang sampai derajat makom musyahadah. Tadi sudah dijelaskan
Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Kalau Islam ini adalah perbuatan lahir, agama dalam bentuk lahir, yaitu perkataan dan perbuatan. Sedangkan iman itu kan agama dalam bentuk pikiran. Sedangkan ihsan ini adalah agama dalam bentuk perasaannya. Jadi aspek-aspek agama itu terkumpul dari tiga hal ini. Dan kita lanjutkan hadis ini. Ola, maka sosok misterius itu berkata lagi, fa'akhbirni anis-sa'ah. Beritahukan kepadaku tentang as-sa'ah. Ola, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi sama-sama nggak tahu istilahnya. Ola, maka sosok itu berkata lagi, fa'akhbirni an amaratiha. Beritahukan padaku tentang tanda-tandanya. Ola, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda as-sa'ah itu antalidal amatu robbataha, bahwa tanda-tanda as-sa'ah itu budak perempuan akan melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal auratal alata li'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Penggembala miskin tak beralas kaki, tak berbaju, berlomba meninggikan bangunan. As-sa'ah ini secara bahasa artinya waktu atau jam. Tetapi secara syariat as-sa'ah ini adalah berakhirnya kehidupan dunia dan dimulainya kehidupan akhirat. Kalau kita orang Indonesia mengatakannya hari kiamat. Kapan as-sa'ah akan terjadi ini, hari kiamat akan terjadi ini hanya diketahui oleh Allah. Maka barang siapa yang mengaku tahu kapan hari kiamat, maka dia berdusta. Kemudian Nabi Muhammad ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Di hadis ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua tanda. Yang pertama, bahwa budak perempuan akan melahirkan tuannya. Ini takwilnya yang pertama ditawilkan bahwa nanti akan ada perbudakan lagi. Kemudian nanti akan ada budak perempuan melahirkan anak tuannya. Sehingga anaknya ini jadi tuannya juga. Kemudian takwil yang kedua, banyak ibu yang bagai budak terhadap anaknya. Nah, ya kalau yang seperti ini sudah lumayan banyak di zaman kita. Kemudian tanda kiamat itu tadi adalah pengembala miskin tak beralas kaki, tak berbaju, itu berlomba meninggikan bangunan. Maka takwilnya ini yang dimaksud di sini ini adalah suku Arab Badui. Mereka ini itu memang pengembala miskin dan tidak beralas kaki dan tidak berbaju. Kemudian sekarang mereka ini menjadi kaya karena akhirnya ternyata di tanah mereka itu ditemukan minyak bumi kan. Sehingga akhirnya mereka bisa kaya raya. Dan sekarang ini orang-orang Arab itu berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Bahkan sekarang ini bangunan tertinggi di dunia itu ada di Arab. Nah, ini salah satu mukjizat juga. Ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu itu tepat, memang betul terjadi. Kemudian bagian terakhir ya, tuman tolaqah falabis tumalia. Maka kemudian sosok tadi itu pergi. Maka Umar itu menetap beberapa lama. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il. Apakah kamu tahu siapa yang bertanya? Maka ultu, aku berkata, kata Umar begitu. Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa innahu Jibril. Maka sesungguhnya sosok itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang mengajarkan kalian agama kalian. Ternyata sosok misterius tadi adalah Jibril. Mengambil wujud manusia. Sehingga hadis ini biasa disebut juga dengan hadis Jibril. Dan Jibril disebut oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang mengajarkan agama kepada para sahabat dengan cara mengajukan pertanyaan tadi. Jadi salah satu cara mengajar ya mengajukan pertanyaan. Kira-kira seperti itu. Selesai. Indah.